Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi zil jalali wal ikram, sahibit tawli wal in'am. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amil idham, kama ashkuruhu ala ala'ihil jisam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul alam, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam, sallallahu alaihi wa ala alihi al-alam wa ashabihi al-bararatil kiram wa tabi'ina lahum bi ihsanin ma ta'aqabatil layali wal ayyam. Thumma amma ba'd, fa awla ma yuftatahu bihi al-kalam bi mithli hadha al-maqam al-wasiyatu bi taqwallahi al-malik al-alam wa ta'atihi ala ad-dawam. Fa inna taqwallahi a'la nasab wa ta'atuhu aghla muktasab. Inna akramakum indallahi atqakum wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, wal musyahidina wal musyahidat, para alim ulama, nenek mama, tokoh adat, tokoh masyarakat yang hadir di Masjid Riyadul Muttaqin dan Riyadus Salihin, ya, Masya Allah, lebih tinggi lagi Riyadul Muttaqin, di Dusun Duo, Solo, tidak Solo Sumbar, Solo Rumbio Jaya, Kampar, yang saya muliakan, yang saya hormati dan yang saya cintai. Alhamdulillah, kalau tempat ini kata orang Jawa adem, tenang, tidak ada ribut-ribut. Makanya wajahnya wajah tenang-tenang semua, Masya Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini dalam ketaatan kepadanya, di perhimpunan kita ini Allah curahkan rahmat dan karunia-Nya, dan diberikan ketentraman dan ketenangan pada hati orang-orang yang hadir di dalamnya. Kemudian di saat kita berpisah nanti, mudah-mudahan Allah berikan pula ampunan atas segala dosa yang kita lakukan, seperti dalam hadis, qumu maghfuran lakum, berdirilah kalian dalam keadaan dosa kalian diampuni. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT, salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang mudah-mudahan dengan salawat dan salam itu kita berbahagia mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat nanti. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah SWT, terima kasih kepada pengurus Masjid Riyadul Muttaqin yang telah berbaik sangka dan memberikan kesempatan untuk berjumpa, walaupun hanya sekedar berjabat tangan, saling bertukar senyuman, itu sudah sangat cukup.
Bisa? Hah? Berjabat tangan menggugurkan dosa, bertukar senyuman, adalah sedekah. Nah, selesailah. Kita tutup aja lah. Iya, salam sudah, sedekah sudah. Oh, tinggal lagi ilmu ya, yang bermanfaat. Ma'asyarul kiram, seperti judul yang disampaikan oleh panitia, ada tiga perkara yang orang senantiasa berjuang mendapatkannya, berharap dan berdoa untuk memilikinya, dan bila tidak mendapatkannya merasa rendah dan rugi, dan bila mendapatkan namanya terangkat dan tersebut. Apa itu? Harta, anak, dan ilmu. Orang kalau tak punya harta sedih luar biasa. Sahih? Orang kalau tidak punya anak, gelisah. Apalagi ibu-ibu. Kalau lama tak dapat anak, risau nengok lagi gaya. Kan ya? Kalau lah gaya kalau lucu, adalah melera isau. Dan orang pantang dikatakan jahil atau tidak berilmu. Orang jahil sekalipun, kalau antum bilang, jahil, tidak terima dia. Tidak terima dia. Dikatakan bodoh, tidak mau sekalipun dia tidak berilmu. Jadi yang ketiga-tiganya ini memang selalu dicari. Sebab orang berharta namanya orang kaya. Kalau orang yang sudah punya anak, pria punya selera. Salah. Baru terbukti bahwa dia betul-betul jantan, dan yang perempuan betul-betul lawan jantan apa? Tino. Nah. Dan kemudian ketika dapat ilmu, dia dapat gelar alim, orang berilmu, atau orang berpendidikan, kaum intelektual. Dan itu kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah SWT, dan hal itu wajar. Orang berharta disebut orang kaya. Makanya orang-orang yang tidak berharta itu lebih sering berpenampilan lebih bagus daripada orang yang benar-benar berharta. Kan ya? Kalau gaya-gaya bawa nobo, kalau kaya bawa nobo lah. Tapi kalau tidak duli gaya dia nyebutnya tidak do gaya, tak duit doang nyanyinya. Kan ya? Awak dek tentu dia tidak banau, tak basuh menggaya. Demikian juga orang berilmu. Orang tak berilmu, orang berilmu biasanya selalu semakin merunduk, ibarat padi, semakin berisi semakin merunduk. Tapi kalau orang yang setengah-tengah berilmu, atau basuh gaya orang hebat. Jadi kalau ada orang kerjanya, kan medsos sekarang ini Masya Allah, saya tengok gayanya Bin Bas, Isaimin, Ibnu Taimiyah, tiuri contohnya buat nama ya deh. Contohnya buat nama ya, boleh nyebut nama ya wak, mak bolehnya. Dan sawi nama ya macam itu je boleh ya. Lah bobat dah dulu buat gadis semua betulin nama ya. Sampai berani mijak bertumbuk sudah itu. Ikulah boleh lah nya. Doa kau nyebut. Tidak boleh kita sembarang menyebut nama-nama orang-orang yang Allah angkat itu. Tapi Masya Allah, padahal ilmunya hanya menurut saya, rasa saya, perkiraan saya. Subhanallah. Jadi seperti kata penyair,
kanatihin sakhratan yawman liyuhinaha falam yadir ghaira qarnihi alwa'ilu, seperti kambing hutan, kambing gunung yang nak menggelek ke batu besar supaya dijatuhkan, yang patah tanduknya sendiri. Jadi kampungnya tidak terkenal bonus, tapi nak mencoba menghapus nama orang yang tercatat sampai ke langit sebagai ulama-ulama apa? Besar. Ini menurut saya lo tidak pakai referensi lo. Hebat pula lah, hebat dulu podo Ibnu Taimiyah lah. Masya Allah, tabarakallah. Tidak pakai skripsi kuliah. Allah Ustaz. Jadi kaum muslimin dan muslimat, jadi orang-orang tak berilmu atau sedang-sedang atau kurang-kurang pasti gayanya selangit. Tapi orang-orang yang berilmu itu tidak. Makanya yang banyak tukang fitnah adalah ilmunya yang tanggung-tanggung. Tapi kalau orang yang hebat-hebat di atas, dia kalau bicara bukan dengan fitnah, tapi dengan fakta. Nih, ya tidak bisa tahu lah. Tapi kalau hanya fitnah, hati-hati dengan ini. Karena orangnya tidak bisa menerima perbedaan. Awak tiai ngaji perbedaan mah. Kan ya? Tidak boleh beda pendapat katanya. Awak jen beda pendapat, beda pendapatan bisa mah. Iya, beda pendapat aja bisa, apalagi beda pendapat. Atau masya Allah, apa namanya, garang. Awaknya bawa paling banyak senyum minyon, padahal payah senyum. Ini bongi, galak aja nak bongi. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kalau sudah mulai suka menfitnah, itu kena memang kehabisan hujah. Baik, kembali ke yang tadi kaum muslimin. Nah, yang tiga ini pada umumnya ada yang lain, tapi ini adalah merupakan fokus utama, dan itu memang disebutkan oleh Allah SWT bahwa innama amwalukum wa auladukum fitnah, sesungguhnya harta kalian, anak kalian adalah fitnah. La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah, jangan kalian dilalikan oleh harta-harta kalian dan anak-anak kalian dari zikrullah. Jadi untuk itu orang kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sering lalai dan lupa. Sudah bertugas lumus, berhampas-hampas untuk mencari harta, kemudian untuk melahirkan anak, sampai-sampai lupa pada sang pemberi itu, lupa pada sang pemilik utama. Harta itu pada hakikatnya milik Allah, tapi diizinkan menisbatkannya kepada kita. Harta itu asalnya milik Allah. Kalau Allah tidak diberi, Allah tidak beri, kita tidak punya. Buktinya apa? Bisa orang sama-sama berusaha, sama-sama bekerja, tapi hasilnya tidak sama. Yang satu dengan modal sedikit, tapi untungnya sebukit. Tapi yang satu dengan modal yang sangat banyak, tapi ujung-ujungnya terhenyak, tonyak. Kan ya? Nikah dengan sekenek modalnya untung banyak, nikah modal banyak, utang banyak. Itu bukti bahwa rezeki itu bukan kita yang atur. Kalau dia tak beri, maka tidak akan dapat kita cari. Tapi kenapa kita cari? Karena mencari itu adalah termasuk rezeki. Mencari itu termasuk rezeki. Coba lihat, mencari harta, diberi kita kekuatan untuk bekerja dan berpikir. Kekuatan bekerja dan berpikir adalah rezeki. Mencari atau menginginkan anak, diberinya kita rezeki bisa menikah. Weh, nikah tidak rezeki loh? Tidak rezeki? Bawa abu ini, awalnya teter, lasap deh kawannya, kan ya?
Awalnya ente lah deh rezeki juga, diizinkannya kita menikah, benar itu rezeki. Kadang-kadang untuk mendapatkan itu orang siap berkorban apa saja. Kadang berkorban harta, berkorban masa, berkorban tenaga untuk mendapatkan anak. Berarti dia adalah sesuatu yang sangat bernilai dan berharga. Demikian juga ilmu. Walaupun ilmu mungkin tidak sedahsyat sebagian ya. Kalau dilihat dari jindra sebagian besar umat mungkin mencari ilmu tidak begitu tertarik sebagian besar. Tapi kalau cari harta, sodo, kesedanya. Sah? Kalau nak banak, sodo itu sebagian. Tak cina banak tuan-tuan. Rata-rata orang ingin punya anak. Tapi kalau untuk buktinya bukan puber lah cincin. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat, tapi kalau ilmu barangkali tidak semuanya bersemangat. Padahal di antara yang tiga ini yang paling panjang masa berlakunya, yang paling panjang nasabnya adalah ilmu. Seperti kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah bahwa atwalun nasab, dan nasab yang paling panjang itu adalah nasab ilmu. Kalau nasab keturunan kadang-kadang kini talinawu agak keturunan Imam Ahmad lah kan, sah? Lihat juga Imam keturunan Imam Ahmad kan? Keturunan Imam Syafi'i, keturunan Imam Abu Hanifah, sah? Iya enggak? Tapi ilmu Abu Hanifah masih ada? Masih? Ilmu Asy-Syafi'i masih sampai? Masih. Ilmu Malik masih sampai? Masih. Abu Hanifah sudah kaya. Ada piti sampai kau beginilah. Kalau ada capek dikumpul je. Nah, Abu Hanifah tak sampai kau ada. Justru sampai kau harta karun saja. Sah? Cuma kalau basuh harta karun, ya kalau utang mau sama nanggung di negara kah? Kalau basuh doa harta karun milik negara. Apa cara? Jadi kalau mak dapat zaki di bumi kah? Ke ome basuh harta karun milik negara. Tapi kalau utang tanggungan rakyat. Ndaklah tanggung bersama no kayo-kayo dak to kira awak musikin suwo deh. Ya, apa dia musikin juga nya. Jadi kaum muslimin dan kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Nah, yang tiga ini. Kalau konsep orang yang tidak beragama, orang yang hanya seperti, mohon maaf, orang-orang yang tidak beragama, yang hanya hidup untuk makan, makan untuk kawin, habis itu tidak ada berpikir, maka mereka akan mendapatkan, mengumpulkan bahkan ilmu sekalipun untuk sesuatu yang bersifat fana saja, yang bersifat fana. Kadang-kadang tidak sedikit orang, masya Allah, Allah bukakan baginya pintu-pintu rezeki yang banyak, pintu-pintu kebaikan yang tak terkira. Di depannya banyak pintu-pintu kebaikan, masjid yang harus diselesaikan, sekolah yang harus dibangun, dakwah yang harus ditopang, fakir miskin harus dibantu, anak yatim harus dipelihara, janda yang harus dinikahi. Nah, banyak yang harus diinikan. Tetapi semua itu lewat di depan matanya, dia simpan dalam rekening, tapi tak tercatat baginya amalan yang mengalir. Tak tercatat.
Banyak kita kenali orang, Masya Allah, Allah bukakan baginya pintu-pintu. Itu yang dimaksud oleh Nabi SAW. Man minkum malu muwarrithihi ahabbu ilaihi min malihi. Ya Rasul mengatakan, siapa di antara kalian harta ahli warisnya lebih dia cintai daripada hartanya sendiri? Kata sahabat, ya Rasulullah, man yakunu malu warithi ahabu ilaihi min malihi. Masa ada ya Rasulullah orang yang mencintai harta ahli warisnya daripada hartanya sendiri? Pasti yang kita cintai harta sendiri. Lalu Nabi memberikan pengertian, bukankah harta kalian itu ma qaddamtum, harta kalian yang sesungguhnya itu adalah yang kalian berikan sekarang, yang kalian infakkan, yang kalian sedekahkan, yang kalian hibahkan, yang kalian wakafkan, yang kalian zakatkan. Itulah harta kalian. Wa amma ma abqaitum fali warathatikum, yang kalian simpan di dalam rekening, yang disimpan di bawah bantal, yang disimpan di banker. Ada banker rumah tidak ada ya, perbalian celengannya, kalengnya. Kaleng kena di ke ibu siling lah namanya, banker nang dulu banyaknya. Kan ya, nyola kalau lah banker karena tidak duit halal juga ini, itu masalah. Nyon halal, kalau non halal kan tidak perlu berangkas dah. Kan ya? Non halal kadang tidak perlu berangkasnya. Kalau yang dapat yang istiqamah di zaman ini cari yang halal, baginya tidak takut kehilangan. Tapi kalau banyak non tidak halal, dia mah piti 40 juta hilang 1.000. Togek mikun 1 itu lupa lah melotang nanti 39.000 selana itu. Kan ya? Ada jenis itu. Ilai. Jadi toge dia mikun 1.000, moncak-moncak, anak lah berlocik, bini lah bercubik. Dan 39 tadi, mana yang piti tadi? Hilang. Kaum muslimin muslimat ada mati Allah. Ada orang tuan-tuan, Masya Allah, tak lo sangko-sangko dia. Lalamu tak bayar zakatnya piti banyak. Sudah itu dia bawa Ustaz tolong hitung zakat dan nyanyi, hitunglah zakat. Ya, dia hitung sekitar waktu itu sekitar 47 juta, 37 juta lebih, kayak 47 juta ya. Itu yang dia anak bujang, Pak, itu seekor Innova tuh Pak. Iya kan 340 itu Innova bukan? Ini apa Bang? Apa ya? 3 mati gini. Itu dia nongol bisikan anak tadi. Anak itu kadang kata Nabi SAW, mabkhalatun, anak itu bisa menjadi kita bakhil, Nah, kata Nabi SAW, akhirnya dango bisikan, kalau mau maaf nyebut bisikan syaitan manusia. Pak, nyana di benda ya ne. Sudah itu sabena siku inopa dia nya. Akhirnya togene mikiran siku. Abetunya isu al-ustaz dia dan hubungi baliknya. Alhamdulillah sampai kini tidak ada hubungi. Jadi kaum muslimin dan muslimat, antum ketika sadar, ketika dapat kesempatan, ketika terbuka pintu, jangan tunggu-tunggu. Kalau perlu jangan tanyong, kawan rumah pun jangan tanyong. Bekolah 11 sudah ben, cakap nambah tenamu adik ya, ya. Bapak bangnya enggak banyak wanonya, 0,5 miliarnya nya. Lewo tu enggak? Lewonya nang enggak? Ati namanya. Kalau tidak lewo, biar lagi 0,5 miliar. Dah selesai. Nyopi tiwak banyak, 40 miliar. Kan ya? 40 miliar, kurang 1 miliar. Nampak no rugi? Kan tidak. 40 iku Innova, kurang siku. Nampak no rugi? Kalau akhir matur, iyalah.
Nyatu dia jen mandang jo kau kian tawi. Jelas ya. Nyala kalau lah mandang kian ya boba. Contoh dan tak nuduh tuan-tuan dayen. Jen uang lah ya dayen. Telepon dia kawan dari Jakarta. Kau sana aduh honor den tak tekanang den lah. Nya ndak condoh kan boleh oleh kan ndak tekanang dah bui dalam memori lah. Nya ndak ada janji dah nang dah. Ji. Honor ji kalau bapanya yang 3 jutanya alhamdulillah dapat kan tiket kan. Pulang balik alhamdulillah. Itulah caranya dan. Pas lo ketutus lay lapang kan dan lawa tak lo butuh banu waktu itu nak bukan tak butuh cuma waktu itu aja suagi betul lah akhirnya masa ben kayaknya betul lah cara saya boleh untuk mentraktir kawan-kawan di Jakarta dong berarti kan sodo tibur kan sodo kan billah nak apa ya dah bawa nak makan Arab buka monola Abu Nawas ke Jazirah hanya harus ditransfer itu prosedurnya kalau sampai ke DNW tidak sebanyak itu bailnya dan asli beban ni aja dan di awal sampai mau sampai kalau sampai ke rekening dia dan tengok ongkonya dan ada kreditnya berjudul notifikasi babejo tapi tidak akan sebanyak itu dan atau terserantumnya ayalah kan tidak salah dan apa kan beban dia kalau lah di tangan diam apalagi lah berhati-hati tahu berkusuk-kusuk tahu sah akhirnya apa ya dia dikirim dah dan kirimnya tapi lah pakai dua dapat jodohnya ke Rasulullah Arab tu cuma tak contoh tadi lah nak sodo lah nah jadi kaum muslimin dan muslimat makanya kita kalau ada kesempatan jangan ditimbang-timbang je lah Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala pernah muridnya mengundangnya untuk walimah nikah muridnya saya tolonglah hadir saya malam kami malam no ini biasa kalau setan walimahnya malam jadi tolonglah hadir dia lah terlangsung janji di Masjid Riyadul Muttaqin ya jauh dia raja masjid kalau di Saudi kan jauh kan di Umiyah kan okey Masjid Riyadul Muttaqin ya inilah janji saya akhirnya di Robi tahu ya deh tolonglah saya hubungi Ustaz Sapuno Kanul Jamal dulu diundur waktu tu dia lalamun cewek waktu tu letak bahasa bondiang je Usman gini kan jadi kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah akhirnya saya tetap tidak mau bukan tidak mau tidak bisa karena janji dengan orang lain dalam pada itu datanglah seorang sopir atau seorang pekerja dari Sudan bawa mobil Anja lalu buka plastik lah datang ke Syekh ini mobil untuk Syekh dikirim oleh majikan amo tak lah tersabut majikan dia jale gak lah nampak deh uang kayu tu gak motor Syekh lah nyulos apa nomor mesej kan jadi itu dia dikirim aja nya tentu dia nak Syekh kalau apa tentu tak temo gitu kalau tak temo lah akhirnya apa kata Syekh motor dan hancak jelenya Syekh majikan dan bersumpah bosong dan tak boleh pulang jangan kan bawa motor kunci tak boleh bawa pulang kalau Arab kalau sudah bersumpah itu wajib diterima kalau tak bongi kau dan itu sunnah Nabi SAW kalau bersumpah saudara kita memberikan sesuatu kepada kita atau minta tolong wajib dikabulkan itu boleh kami saya tak tengok terus dah betul cara yang ya dan pay walimah dah dan pay orang boleh dah cuman hawa kado dan orang dapat kado motor bau tu perlu je saya datang lah akhirnya ayolah saya tidak apa bijur lah mau balik ni tadi saya diharap datang kini caklah motor saya jadilah jadi mobil baru bayangkan jadi kalau ketika ada kesempatan jangan lewatkan sebab kalau dipikir-pikir lagi itu banyak syaitannya masuk waktu tu ya azanlah dulu ya atau tutup langsung
Ndak nyalur sampai mukadimah bu. Kalau lah sampai soal letak kawin nang kata tu tuik dia bapak ni. Nah, yalah azan dulu ya. Nanti kita sambung sedikit aja sampai selesai. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Mudah-mudahan bagi kita, mudah-mudahan kita bisa bersama meraih pahala dan meraih bahagia di liburan akhir tahun ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على حي على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله اللهم رب Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Mudah-mudahan bagi kita, mudah-mudahan kita bisa bersama meraih pahala dan meraih bahagia
di liburan akhir tahun ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawa balik tu dah. Niak bisa minta ayu sebelah di. Sama motor boleh boyong ni nya. Bawa itu, boy lainnya kan ya? Kan tak sember kurma, sember ayu. Tak bebas no uang ni. Maka Yahudi macam susah uang tapi mana-mana. Sampai gini. Karena memang mereka tak pernah senang hatinya. Hasadnya luar biasa. Akhirnya Nabi katakan, siapa yang mau membeli bi'ru rumah, telaga rumah milik dari orang Yahudi tadi, makanya falahul jannah, baginya surga. Kalau lah surga jangan tanya, tak ada tipe 36 doh ya. Tak ada tipe 21 dah, tak ada RSS dah. Jalannya atau ndak hijau dah, ndak daun tawak dah, ndak daun nano, tapi atapnya emas, dah plafonnya perak, tiang-tiangnya mutiara, kusennya berlian. Tu aku jatuh dulu lah, weh, aku jom balik lah. Ndak ada tipe, ndak tahu nyonya tipe dulu weh. Jadi kaum muslimin, falahul jannah, baginya surga. Mendengar itu Utsman radhiyallahu taala anhu mengatakan, dia tidak ada waktu itu. Pas pulang, tentu karena belum ada yang mampu, tidak ada yang berduit. Mungkin yang berduit juga sedang pergi berjihad atau gimana, dapat dia berita, orang berbicarakan itu. Akhirnya dia datangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sayembara kemarin, ya, yang berhadiah surga itu masih berlaku. Kok lah bila expire kan? Habis limitnya, kata Nabi, naam, masih. Artinya siapa yang beli itu Allah jamin masuk surga. Tahu Nabi tahu dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak bisa menjamin dulu ya. Tapi Nabi karena dia dapat dari Allah Subhanahu wa taala, kita menyampaikan. Jadi kaum muslimin dan muslimat akhirnya dia beli, tidak lesan muah ke sana 35.000 nya. Itu pun beli ai. Tahu beli ainya? Saya Yahudi, saya lah nak Utsman. Saya suak Yahudi lah lihat, ai suak lah Utsman. Cadiak, tapi cadiak buak. Memang Yahudi itu codiak Pak, tapi codiak buak mengicu. Nah, tapi Utsman kalau ndak codiak elok, dah Utsman orang Islam dah pun codiak elok. Dikuin dah, ndak masalah no. Jadi kalau memang itu syaratnya, walaupun secara syar'i tidak benar, cuman karena darurat terpaksa diterima. Okey. Jadi hari Rabu, Senin saya, Selasa kamu, Rabu saya, Kamis kamu, Jumat saya, dan seterusnya. Akhirnya Utsman diumumkan ke kaum muslimin dah. Ini kan banyak kan yang akan ambil ayu kan orang Islam. Sah? Akhirnya Utsman jadwal pengambilan air gratis. Ambil gratis. Senin, Rabu, Jumat. Sah? Nah. Kemudian ada jadwal berbayar, prabayar loh, tidak pas kebayar loh. Nah, dan mahal. Akhirnya orang mengambil air berbekal di hari gratis. Ketika hari berbayar, tidak ada orang datang dah. Jadi kita tahu tak jus itu, tahu itu tidak ada orang datang dah. Akhirnya oh itu cadiak lah mana pada danyi kan. Akhirnya abulah sodong tambah skenenya tambah skenenya. Akhirnya murni milik Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan gratis termasuk ke orang Yahudi. Jadi orang-orang Islam kayu dermawan semuanya menikmati. Kalau orang kafir yang kaya semua sakiti. Itu apa cara? Di negeri muslim paling besar, orang non muslim paling banyak kah? Kayu. Dia apa?
Dia apa? Weh, syarat kaya orang Islam alun wak penuhi lah. Kan ya? Di ekonomi wak mai kujo ke uang bau. Tentu iku di belakang diam. Ada iku di depan. Hah? Ada iku di depan. Kan tak dah. Jadi ikulah tahu nyawa mai kujo ke uang tu. Kan ya? Di politik mai kuit uang tu aja. Debat calon presiden debat lah wak. Soalan mau debat calon ulama debat lah. Akhirnya baik kuit uang tu. Catat, yang namanya ekor tak pernah di depan. Kalau sampai tumbuh depan kono amputasi. Lah, paham maksudnya? Paham tak? Berimanlah pada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, terapkan yang sesuai kemampuan. Untuk bernegara tidak ada kemampuan nak bodoh, adun manemo boleh kan ya? Kan ada anemo boleh. Allah manemo kan ada boleh. Undang-undang dasar negara jadi Al-Quran Sunnah lat don demo tu alun. Alun berarti belum sanggup kita. Kalau Arab Saudi lah bisa ada. Sudah itu hukum luar nu sahih. Nya Nabi sama Quran Sunnah tak sahih. Nyawa mereka sahih. Ini biasa orang sahih tak abinya sahih dah lah. Kan dia? Orang sahih abinya sahih dah. Tidak. Bahkan orang lain tu dua sahih dah. Yang tak percaya dan kodon dulu di musim haji. Basuh jemaah-jemaah haji tu Pak. Pak sahih Pak tidak nya. Montunjong apa sahih juga nya. Tidak apa jalan. Hanya sesama sesat tak boleh saling menyesatkan. Jadi kan mengaku sahih tidak ada. Jadi kalau tidak sama orang Jawa, orang dua sahihnya dasarnya tidak ilmu dah, dasarnya perasaan. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Demikian mereka ketika kesempatan terbuka, mereka tahu bahwasanya harta yang harus kita cintai itu adalah harta milik kita, bukan harta untuk ahli waris kita. Bukan dilarang, tidak, tetapi harus ada yang kita bawa pulang. Demikian juga anak yang kita miliki bukan hanya sejak di dunia menjadi beban, sampai di akhirat menjadi lawan. Makanya orang Islam, orang beriman tidak mau menjadikan anak itu sebagai musuh. Sejak di dunia lah berlawan, di akhirat tambah berlawan. Maka mereka menjadikan anak itu harus menjadi anak yang dibanggakan di dunia dan di akhirat. Tidak ada pun kita, mereka tetap berbakti pada kita. Jadi bakti itu bukan lagi karena takut. Berbakti pada orang tua bukan lagi karena ketergantungan pada orang tua, tetapi adalah suatu kebutuhan utama. Anak ingat orang tua. Makanya dia akan menjaga aset utama ini, yaitu anak. Sebagaimana harta dijaganya dengan baik, anak pun harus lebih dijaga lebih baik. Manon mahi haroto budana maagu contoh ya, manon mahi haroto budana kan tidak ada nak banyak sampai. Hah? Mahal anak Yusuf. Tapi kenapa orang menjaga hartanya sangat hati-hati? Menjaga anaknya tidak seperti itu. Kan ya? Kalau pennya nyat, bila pulang aja lah, bak tonyong jo siapa lah. Akhirnya anak kita dicuri hatinya oleh syaitan dari kalangan jin dan manusia. Nampaknya kita lebih menghargai harta daripada anak.
Sehingga orang tua kadang tak punya waktu untuk mendidik anak. Sekedar duduk dan makan bersama dengan anak kadang tak sempat. Nah, sehingga biasalah anak dah. Asal tiba rumah makan aja tak tahu nyawa ya dia. Kan ya? Nyawa ada macam itu juga aja. Dan sudah masak makan lainnya. Kan ya? Nah, kalau tengok kau lalai contoh. Apa je lebangnya lah sudah masak rumahnya nya. Saduklah seorang. Nah, macam itu. Astagfirullahalazim. Itu je salang anak doaku ke awak. Awak bono kasanan maju. Ya jen salang anak kalau berbantah juga nantu awak. Kasan anak tu tengok awak deh. Kau nak tenu tengok amak deh. Kau nak jantan tengok ayah deh. Kasan ayah makan dia habis lah. Awak sudah tinggal tu aman. Ayah tino tengoklah aman kasan kalau makan ayahnya lapar je kono anonya. Sibuk sang je. Tambah lu sudah itu lalu nak jual sama orang. Allah tambah parah keadaan. Jadi kaum muslimin muslimat rahmati Allah. Kadang-kadang ini yang tak disadari oleh orang tua. Kemudian yang penting asal makan anak nak haram nak halal santung sodong. Kita terlalu khawatir. Esok kalian payah makan. Mereka lupa bahwa yang memberi dia makan, dia juga akan memberi anak-anak yang ditinggalkan nanti makan. Tapi harus pastikan bahwa yang kita berikan adalah anak itu adalah yang halal. Karena mustahil mustahil anak yang diberi makan yang haram menjadi anak yang saleh. Makanya Umar bin Abdul Aziz mertuanya khalifah, pamannya khalifah, ayahnya gubernur, istrinya anak khalifah, adik khalifah, keponakan khalifah. Pokoknya semuanya ibaratnya sumber kekayaan di nyosodo ya. Kan ya? Hijau khalifah, mintu khalifah, tuacu apa khalifah, mondo khalifah, bini anak khalifah. Tu tak kayo saudara? Kayo tak? Tapi subhanallah, di situ dia ketika dia angkat jadi khalifah, seluruh harta kekayaan selama ini dia dan istrinya disumbangkan ke negara. Tentu terbalik jawab kini kan, seluruh harta negara disumbangkan ke pejabat. Itu dia makanya tak kena elok, tak kena elok dah. Nya memang berharapnya dengan menjabat tu mengeruk keuntungan. Maka nak kan dipikir dia membocorkan buntung inyo tak bakal selamat negara dah. Tapi tak pejaknya awak jom jauhnya. Kan rakyat jom mana jauh. Ya. Beda kaos kaki 30.000 nya ambil je. Ini kaos kaki 30.10. Bertemu je. Apa lagi dan serangan fajar ya. Beratui 2.000. Apa lagi kalau muatui. Awak maju korupsi, awak lo korupsi tu mah. Makanya mereka nak dah korupsi mandangnya kan ya. Bila sakambu ibiti wang dari awak itu dia ambil sa kontainer dah ibiti awak kan awak bayar pajak dia. Jadi lebih bisa soalnya tak pakai tempo 10 orang harus dimulai nya tak halal baru dong nya kene tapi berakibat buruk bertahun-tahun. Kan iya kan tak kira masuk bandau dah dunia. Kan ya. Punya sih tu tak kira masuk bandau. God. Mau muanu tak kicu. Ala kuliah itulah takdir kita. Karena memang kita dasarnya adalah nafsu bukan ilmu. Akhirnya Umar bin Abdul Aziz ketika meninggal tidak meninggalkan warisan seperti layaknya para pemimpin besar. Padahal di zamannya rakyat makmur, sentosa,
Sampai ada orang berjalan dari Sana'a menuju ke Baghdad menjajakan, mencari penerima zakat. Tidak ada nemu orang. Bocor apa? Awak kalau mushaji ke nya, itulah banyak orang nungguin. Kalau tahun tu dia kan bayar zakat orang. Alun nak bayar, sang dia je sanggup orang berzakat. Tak so bayar. Tak so bayar. Awak dia tampilan je orang kaya tahu je kan. Kan tak ada yang sawit kalau kaya mana dah kan ajak ke tampilan. Kan dia pak nombor piti no aja. Tapi nak tak berpiti contoh enggak ya Allah Ustaz. Ini Umar bin Abdul Aziz tapi dia kaya mau anaknya sampai boleh man. 7 boleh anak sah. 7 boleh. Tapi ketika beliau meninggal anaknya lebih kurang tinggal 13 orang. Ketika meninggal dibagilah warisan beliau. Anak laki-laki dapat setengah dinar. Sedinar kini itu lebih kurang 6 juta mu'adwi lah ya. Kalau setengah berarti sekitar 3 juta 3 juta 250 ya. Tidak nak nangis awak dia tu. Hai awak presiden warisannya 3 juta 250.000. Nanti no siapa itu pula. Masya Allah. Kau cari duit sudah itu. Makanya ketika akan meninggal dipanggil anak-anak. Panggil anak-anak. Kalau ayah ingin, kalau ikut keinginan, ayah bisa jadikan kalian anak-anak paling kaya di seluruh negara ini. Kan dianya? Kan dia? Dia banyak ratusan triliun biar anak lagi. Hah? Iya pak. Ratusan triliun. Tidak mulai mau semantunya. Nah, bisa. Karena dia kan tinggal perintah aja. Menteri, kasihkan ini. Sah? Anton Wakianha. Muatwite. Misal kan, misal aja orangnya. Nah, Anton kasihkan sekian. Sah? Nah, depan dia jangan mau ang buat nama. Kan ya? Jangan mau ang buat begitu besok. Bisa. Tapi ayah tidak ingin. Andainya sepeninggalan saya kalian rusak, ayah tidak punya andil merusak kalian. Ayah tidak punya andil merusak kalian. Sebab saya tidak kasih yang tidak halal. Tapi kalau seandainya kalian saleh setelah ayah meninggal, ayah tidak perlu takut. Kamu tidak perlu takut. Hah? Sebab Allah mengatakan, lalu dibacanya ayat, Inna waliyallah. Sesungguhnya waliku. Apa fungsi wali? Apa fungsi wali? Wali desa apa fungsi? Ngurus uang sedesa. Sah? Wali nikah apa fungsi? Mengurus nikah anaknya itu yang menjadikannya wali. Wali kelas apa fungsi? Mengurus uang sekelas. Sah? Wali murid tanggung jawab terhadap murid. Sah? Nah, sesungguhnya waliku adalah Allah. Yang mengurus saya itu adalah Allah. Allazi nazzala al-kitab, yang telah menurunkan Alkitab. Dalam Al-Quran disebut ayat ini dalam Al-Quran. Wa huwa yatawalla salihin, dan Allah menjamin mengurus orang-orang saleh. Jadi kalau saleh kalian, ayah tidak takut. Pasti kalian akan diurus oleh Allah. Kalau Allah yang ngurus, ada yang tidak lancar urusan? Wih, kalau Allah yang ngurus, ada yang tidak lancar urusannya? Tidak, semuanya lancar. Allah yang lurus. Alhamdulillah, yang dapat warisan sedikit tadi, di antara mereka ada yang berwakaf kuda perang hampir 1000 ekor. Kalau 1000 wakaf kuda
Tidak kuda bendi aja. Kuda bendi itu namanya pakai comatoro. Tidak bisa laju lagi dah kan ya. Sah? Berapa gonya? Kuda bendi. Ada 20 juta. Cicik Honda-nya kan. Iko kuda perang. Tonton aku kuda perangnya. Yang ke Pak Presiden, Pak Prabowo kan ajak kudoro. Siku 1,6 miliar atau 1,7 miliar. Wih, ada bitinya. Dana desa ada sampai segitu dia. Nah, sebuah siku. Nyodok 1.000 diinfakkan deh. Allah yang membukakannya. Sah? Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, berjuang, berkorban harta dan jiwa di jalan Allah itu tak ada yang rugi. Utsman datang perdagangan dari Syam di musim sulit, tiba-tiba ada permintaan donasi berinfak untuk jihad fisabilillah. 100 ekor unta itu dengan bawa-bawaannya seluruhnya modal dan angkutannya fisabilillah. Tidak detong dulu di apa modal. Sah? Tidak detong dulu di Utsman dulu dah. Berapa modal? Kalau modal dulu sudah itu ambil untung sekene. Sah? Kalau untung misalnya 2 miliar, sisihkan 27 juta selobio diimpakkan. Kalau awal lainnya untung 2 miliar, disisihkan 1 miliar nanti 80 juta, 20 juta menginfakkan. Sudah itu panggil wartawan konferensi pers setelah membantu jihad di Palestina. Utsman tidak berpikir dia, sebab dia sudah membayangkan surga itu kan untuk dapat harta kan untuk kesenangan, untuk kesenangan di dunia, kesenangan semu, tapi di akhirat kesenangan apa? Abadi. Maka dia tahu harta ini untuk dibawa pergi, bukan untuk yang ditinggalkan. Awak tu tiap pun nabung untuk orang tinggi. Orang tinggi sudah itu buat karaoke. Awak lah si koke, inyo boka karaoke. Itu jadi dosa bagi kita. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kadang-kadang itu juga berpengaruh pada anak. Ada orang yang meninggalkan warisan 93 juta, tapi tidak piada rial. Ketong ya 93 juta rial bobo itu dah bebat etong macam apa 93 juta dikali sampai ibu mati lambat dong etong mana sampai itu 80 sampai itu 80 miliar banyak sekali. Wih, pak buat dong saudara. Jadi subhanallah, cuman orang ini termasuk jenis harta ahli warisnya lebih dia cintai dari hartanya sendiri. Ya dia selama hidup tidak ada di tekanang dinya dah. Gilo ngumpul nabung. Gak makan gaknya lacan tawi gaknya. Pas tengah makan nyai tekanang untuk makan malam bungkuangnya. Kena sita lu sawala lu tengah makan tengah makan siang bungkuangnya tu apa pak tanjungnya. Akhirnya dia kawin tanjung ni wakan campurnya lebih lain kawan. Apa kau dangnya macam pun lain paknya. Subhanallah kaum muslimin, Allah bukakan antum rezeki yang banyak, tetapi tetap juga mempersulit diri. Tidak ada dinikmati untuk apa? Di dunia sudah melarat, di akhirat terlaknat. Akhirnya ketika meninggal ayah mereka, anaknya kalau tidak salah 3 pula laki-laki. Bagi 3 kan pas 31 juta per orang kan, itu uang cash saja, belum lagi aset-aset yang lain.
Hanya bertanya ke si bocor nya. Kata si, ada ndak ayah kalian berwasiat? Ndak ada orang. Ndak kan tak ada wasiat dia lah. Memang tak biasanya orang itu akan meninggal seperti apa dia beramal. Kalau maksiat kodok maksiatnya pada umumnya mati dalam keadaan maksiat. Seperti apa kebiasaannya? Aku kata sih kalau gitu, ini kan piti banyak malah betong yang lain lah kan. Anan 3 juta kok. Nah, cobalah kalian wakafkan hati nama orang tua kalian. Kan ya? Hati nama orang tua kalian kau buat masaji, ya, kau nama-nama apa nak buat sekolah dan sebagainya, lumayan lah 3 juta pak. 3 juta lah sekitar mau 5 miliar kan? Sudah masaji warganya. Sudah masajinya 35 miliar. Lain, tak belau ya. Jangan dengarkan jawaban anak-anak tu. Subhanallah. Dak isa dostan. Sang inyo dak tahu nang inyo kami le mikir inyo. Astagfirullah. Sudahlah haratu ndak baguno anak pun auzubillah. Nya ndak bojo anak dulu dah. Jen la kodo anak minta es krim ndak sibuli es potong dapatnya. Anak nyanyi es krim tapi diganti-ganti dengan es potong saja. Ini nak makan fried chicken diganti-ganti dengan cakar ayam. Ceker. Boyo sate-sate penyesawan nyanyinya. Ini nak makan Kentucky fried chicken kan? Ayah lebih biti rumah boleh sekali. Jadi banyak alasan tak sehat. Ya dia tak sehat tapi sekali-sekali kan tak apa doi ya. Jadi kadang mungkin ketika mereka masih hidup sulit dapat dari orang tuanya tadi, dan lebih-lebih lagi tak pernah nampak ayahnya kau saji manigan piti di situ tak jual. Kau ada uang buat buka puasa ayah tak jual oto. Kau ada mampai bagi musaji tak jualnya nengok-nengok. Tentu macam itulah anak lahir. Karena seorang anak itu mesti meniru orang tuanya. Mesti meniru orang tuanya. Alhamdulillah. Jadi kaum muslimin dan muslimat. Nah sekarang Nabi SAW mengingatkan, mewasiatkan bahwa yang kita cari dengan mati-matian ini jangan sampai tidak bermanfaat bagi kita. Sah? Maka Nabi katakan ada 3 amalan dalam satu hadis ini riwayat Imam Muslim. Idza mata ibnu Adam anqata amaluhu. Bila seorang anak Adam itu meninggal, kita semua anak Adam ya, terputus seluruh amal perbuatannya, maksudnya pahalanya. Karena kalau terputus amal tentu terputus amalnya. Ibaratnya kita kerja kalau mati kau jojo lah, itu tidak ada gaji kan, tapi ada gaji pensiun kan ya, kan gaji pensiun kan ada itu. Nah, swasta tidak adurnya ya. Nah, tidak ada ni puluh orang. Jadi kaum muslimin ada yang mengalir walaupun kita sudah tidak bekerja, karena dianggap sebenarnya pensiun itu adalah potongan gaji kita sebelumnya. Sah? Itu pun yang karunya kita awalnya soalnya hasil karya kita. Ya kaum muslimin dan muslimat, terputus seluruh amal kecuali illa min thalas, kecuali dari 3. 1 sadaqatin jariyah, sedekah yang mengalir selalu. Apa yang mengalir? Pahalanya. Kenapa mengalir pahalanya? Pertama, lama tahannya. Kedua, dimanfaatkan oleh banyak orang. Kalau kita perhatikan yang 3 idghah ini semuanya yang dimanfaatkan. Harta dimanfaatkan orang, ilmu dimanfaatkan orang, anak dimanfaatkan juga oleh orang. Jadi anak yang manfaatnya bukan pada dirinya sendiri,
tapi juga bermanfaat bagi orang lain, khususnya orang tuanya. Karena sudah otomatis kaum muslimin, kalau orang anak yang suka berdoa untuk orang tuanya, mesti berdoa untuk seluruh kaum muslimin. Sah? Kan ini cik nyambung kena leh. Allahumma firli wali walidayya, warhamka warbayani saghira walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Bermanfaat bagi orang lain. Nah, di sini kan kata Nabi alaihi salatu wassalam, orang yang hartanya lebih dicintai dari harta ahli waris, orang inilah yang menjadikan hartanya menjadi sumber pahala. Karena yang kalian miliki itu adalah yang kalian sedekahkan, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Yang kita makan jadi ampas, yang kita pakai jadi bekas. Sah? Yang kekal adalah yang kita sedekahkan dalam bentuk apapun. Maksudnya sedekahkan namanya, infakkan namanya, atau hibah, hadiah, wakaf. Dan oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, sahabat itu setiap mereka mesti punya wakaf. Lihat Nabi SAW ketika sampai di Madinah, bangun Masjid Nabawi. Orang Madinah ingin tanah itu mereka yang wakafkan. Nabi bilang, enggak, ini bagian saya. Saya harus beli dan harus wakaf atas nama saya. Akhirnya apa? Jadilah namanya Masjid Nabi, Masjid Raya, Masjid Nabi. Karena memang beliau sudah tua, iya, sudah 53 tahun, tapi masih tetap bersama mengangkat batu, mengangkat batang-batang kurma, membangun masjid itu. Supaya apa? Dapat dia sedekah jariyah. Bayangkan kaum muslimin, bayangkan andainya masjid ini kan dipakai oleh orang salat, tak hitung deh sejak waktu itu sampai dunia kiamat, tak hitung kan? Nabi dapat pahalanya. Maka jangan lupa untuk meletakkan harta kita semakin banyak semakin baik di tempat-tempat yang digunakan untuk orang berbuat taat, masjid-masjid atau panti-panti atau sekolah-sekolah atau lembaga-lembaga dakwah dan apa saja yang dimanfaatkan oleh umat manusia. Atau kalau bisa hotel di Makkah. Hotel di Makkah bisa. Seluruh jemaah Rumbio Raya ke Makkah gratis nginap di hotel wakaf haji siapa garo? Deh. Kan itu ya. Haji Nasrun, Masya Allah, amin. Nah, kalau iya dah, tak murah, pewa umrah tanggal 24 kan Desember. Wah, usah orang je sampai situ. Usah je sampai situ. Awak bangun hotel seluruh jemaah dari Rumbio nginap gratis. Seperti ada wakaf Aceh. Wakaf Aceh, seluruh jemaah haji yang datang dari Aceh dapat living cost, uang saku banyak dari yang diberi oleh pemerintah kita. Pemerintah apa baik haji reguler? Nah, apa nanti kalau boleh ya? Bawa bayar apa haji? 1.000 mati ya. Mereka kadang dapat 2.000 mati rial, 3.000 rial, tergantung penghasilannya. Jadi hotel itu disewakan untuk jemaah haji, uangnya itu yang dibagi-bagi untuk sesuai syarat pewakaf. Kalau syarat pewakaf seluruh jemaah yang datang dari Rumbio gratis, berarti itu. Yang tidak dari Rumbio berarti bayar. Nah, uang itu apa? Untuk pengganti operasional tadi.
Tuh tower Zam-Zam tentu sebenarnya wakaf itu. Wakaf Raja Abdullah untuk orang tuanya, ayah dan ibunya, wakafnya dan gunanya untuk kemaslahatan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Wajar ternyata Masjidil Haram uang listrik sebulan hanya 78 miliar. Apa terkait tuan-tuan? Apa tuan-tuan jadi pengurus Masjidil Haram? Tolak sang listrik awak telah ambil mati lagi wangi pengurusnya. Kipi anginnya. Dan alhamdulillah tidak pernah padam listrik di situ. Jadi ponado nak coba-coba lo ganti uang sedunia mengurus Masjidil Haram, Masjid Nabawi nya. 2 tahun Indonesia, 2 tahun Malaysia, 2 tahun Iran, 2 tahun Maroko, 2 tahun Mesir. Terbayang lah tonton ya. Kalau sampai dapat giliran wawak. Dia mah terbayang dia kota impak yang berjalan. Pokok dia tu. Ini kan di jalan, ini kan badi kata keramik dulu kan pas khatib Syekh sudah jadi khatib kan. Innal hamdalillah krrr ni kan. Laisa juta belek. Ya Allah ya Rabbi. Yang kedua kodok berhutang ni. Kodok majelis listrik pemadaman berkala karena angsuran belum. 78 miliar mula sebulannya uang listrik bau dong. Iya. Alun gaji lah, alun hal-hal lain lah. Bau uang listrik 78 miliar lebih kurang. Kalau Masjid Nabawi dulu nya anak ketua pengurusnya angkatan jadi dari S1 sampai S3 Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Falih. Itu SAI operasionalnya hanya 5 miliar. Jadi belanja rutin Masjid Nabawi TII 5 miliar. Enggak rupiah Bapak. Ya kene kalau rupiah. Enggak kalau NATO dan sampai. Bapak Pak tanggung. Apa kamu? Enggak nonton soal. Tidak ada kata impak dah. Kalau mau beli pun tidak ada kata impak dah. Ini kalau itu harus diserahkan dah. Kalau NATO dan bulan kau dan ini kan 5 miliar cak apa? Tapi pada kakian Pak, bandnya lagi siapa? Mas, ambil nomor apa? Queen sudah itu kau mama? Dah banyak kau sandinya. Untuk Masjid Nabawi bisa bantu, dan masa Masjid Raudhul Mutakin tidak bisa. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Jadi wakaf dan itu dimanfaatkan selama-lamanya. Ma'asyarul kiram rahmati Allah. Yang kedua adalah apa tadi yang kedua? Ilmun yuntafa'u bihi. Ikhwan kaum muslimin, kalimat yuntafa'u bihi ini selalu salah terjemah, mohon maaf. Kurang atau kurang tepat lainnya, tuan-tuan tak boleh sebut salah kira kan? Ya, kurang tepat. Kalimat yuntafa'u bihi walaupun sebagian lafaznya ilmu nafi', tapi kalimat yuntafa'u bihi punya makna khusus. Ilmu yang dimanfaatkan. Karena ada ilmu bermanfaat tapi tidak dimanfaatkan. Coba asalnya bermanfaat kan, tapi tergantung tahu itu mah ada pahala, ada guna, tak? Kan ya jalo bermanfaat kan, tapi tidak pernah bola mayu dah, bergantung tahu lah hitam lah di penyelayan tu, tak guna. Ilmu juga seperti itu, ilmu yang dimanfaatkan, diamalkan. Jadi kalau tuan-tuan baca ilmu tapi ilmu tu tidak dimanfaatkan orang, kurang.
tidak jadi mengalir. Karena mengalirnya karena digunakan. Makanya kita harus selektif mencarikan ilmu untuk anak kita. Ilmu yang memang tidak bisa tidak dimanfaatkan. Tentu saja yang tak mungkin tak dimanfaatkan adalah ilmu agama. Ilmu agama. Yang dimaksud ilmu agama apa? Al-Quran dan Sunnah. Karena masuk dalam ilmu agama kadang adalah pemikiran ini dan itu, kadang justru membawa mudarat bagi kita. Sah? Ada masuk jurusan filsafat. Ya, kan dasar ilmu filsafat itu meragukan segala sesuatu sampai diteliti. Sah? Kan ya? Kan diterapkan ke ayat ya. Ile ayat den gonyonya. Jadi sebelum dipastikan penelitiannya wajib diragukan ayat-ayat ini. Tasawwurlah ke ayat-ayat sejak dan masuk belajar ilmu filsafat gayanya agu dan ayat-ayat derennya. Nango itu ayat dalam makalah ya yang sejak awal kuliah dan pelagu dan wang anak den lah berubah. Kalau lagunya ayat-ayatnya tentu tidak kan sehormat cenderung dulu kan? Kan ya? Itu dia. Dan dulu wang ketika masih di pondok hormat ke den kini letih masuk kuliah. Nang dulin den-dennya. Dulu dah bong pergi ke ladang kamu ya kini lah kuliah gengsi yang pergi ke ladang. Dulu dah pergi jalo mu coba kini sang japuk dan sudah jalo aja gengsi yang gininya. Kemudian bahandah. Berarti ada ilmu yang tidak bermanfaat di situ. Ayah gengsi membuaya menjalong, berarti ilmu yang dituntut tidak bermanfaat. Gengsi mengenalkan ayah kawan-kawan, berarti ilmu kita tidak bermanfaat. Makanya kita harus selektif mencari ilmu yang dimanfaatkan dan memang aslinya bermanfaat. Kadang abis dek belagu belajar gini sejak TK belagu sampai kuliah manfaat dah bermudarat kadang. Nasallallahu salamatul afiyah. Dan memang ilmu ini adalah diantara semua itu yang paling banyak menghabiskan adalah ilmu, tetapi hasilnya luar biasa. Orang mengatakan Ibnu Taimiyah rahimahullah tidak meninggalkan anak yang saleh yang mendoakannya. Yang tidak banyak anak sampai bini tidak sempat menikah. Akhirnya sampai meninggal tak menikah. Tetapi beliau meninggalkan ummatun salihah, umat yang saleh yang senantiasa mendoakannya. Jadi kalaupun tidak punya anak, jenisau kita masih punya kesempatan. Satu, kita yang berilmu, maka tebarkan ilmu itu. Walaupun tak punya anak yang soleh, tapi punya umat yang saleh. Tapi ingat, umat takkan soleh dengan pikiran kita, umat takkan soleh dengan pendapat kita. Umat baru soleh dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi seperti yang dipahami oleh Nabi dan para sahabatnya. Sebab banyak agama yang dipahami menurut pemahaman masing-masing, akhirnya beramalnya menurut keyakinan masing-masing. Padahal agama ini adalah seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Jadi kalau kita tidak punya anak orang lain pun bisa kita jadikan orang yang seperti anak kita sendiri. Sebab apa? Membiayai mujahid fisabilillah, pahalanya berjihad fisabilillah. Membiayai orang yang berjihad menuntut ilmu, pahalanya adalah menuntut ilmu. Seluruh yang dihasilkan dari ilmu anak yang kita biayai ini, maka akan mengalir juga pahalanya kepada kita. Dan kalau bisa tiga-tiganya. Punya harta, ya tidak bisa buat masjid soang mau samu buat, tidak bisa buat sekolah soang mau samu buat, kan ya? Dan lain-lain.
atau setidaknya masih ada sebenarnya hal-hal lain yang disebutkan dari Nabi SAW. Di antaranya adalah menanam kurma lalu dimakan orang hasilnya. Sah? Kenapa kurma disebut oleh Nabi? Karena itu adalah makanan pokok yang dibutuhkan, makanan yang paling sehat. Andainya pun tonton tanam aja tapi setiap panen dimakan orang, berpahala enggak? Berpahala. Semakin lama umurnya semakin panjang catatan pahala kita. Kemudian menggali sumber air bersih, selama dimanfaatkan mengalir pahalanya. Maka Utsman tadi beli atau mewakafkan mushaf, mewakafkan Al-Quran. Anak-anak kita mengaji, kita belikan Al-Quran, baik sebagai hadiah atau wakaf di masjid. Ya, hadiah boleh selama masih dimanfaatkan, maka mengalir pula pahalanya. Dan atau menyiapkan membangun masjid, jadi masukkan membangun masjid dan seterusnya. Intinya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, jangan sampai satu pun lewat dari kita. Banyak pilihan. Anak yang soleh yang senantiasa mendoakan, harus diupayakan, diusahakan sekuat tenaga. Harus ada anak yang soleh. Yang kedua, harus ada harta kita yang kita miliki, bukan kita tinggalkan saja atau dihabiskan, dimakan dan dipakai, tapi ada hendaknya yang ditempatkan di tempat yang mengalir pahalanya walaupun kita sudah tiada. Atau ada ilmu yang kita sebarkan, ya, baik kita sendiri yang langsung atau menopang para ahlul ilmi, para penuntut ilmu. Dan alangkah baiknya kalau itu adalah anak-anak dan keturunan kita, saudara dan kerabat kita. Jangan takut, semakin banyak penuntut ilmu, semakin banyak ulama, maka semakin bagus, akan semakin makmur, semakin aman. Sebab yang banyak merusak agama ini adalah orang yang tidak berilmu tampil, tapi gayanya lebih daripada orang yang berilmu pula, padahal hanya modal retorika dan logika. Nasallallahu alaihi wasallam. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, pokoknya yang tiga ini harus ada selalu dalam bayangan kita. Tidak bisa sekarang, ya besok. Tidak bisa besok lusa. Tidak bisa juga pekan depan. Tidak bisa bulan depan. Tidak bisa, pokoknya harus ada. Harus ada. Dan sebenarnya banyak hal-hal yang sederhana kita lakukan tapi bermakna. Ada orang, masya Allah, tukang becak, dia menabung karena tekadnya bangun masjid. Dia menabung setiap hari, misalnya saya lupa tak 10.000 tak 20.000, karena ketekunannya masya Allah terkumpul olehnya 500 juta. Ini kalau mati ibu sekali nabung boleh aja, tak cuki je lihat kan. Kan dia kira kodok lepas tengok kan. Makanya masukkan ke tempat yang tidak mudah dibuka. Kalau tak di rekening jangan pakai ATM. Letak aja, titik aja situ loh. Ini rekening khusus untuk tabungan wakaf atau tabungan dakwah saya. Tidak boleh masuk yang lain. Kalau masuk situ jangan boleh kolun lah. Tidak perlu banyak-banyak, tapi rutin. Ada pula ada orang yang masya Allah bertekad, saya berhenti merokok, uang rokok ditabung. Alhamdulillah dalam setahun dapat pula beli motor NMAX. Masya Allah. Semuanya banyak tabung pitiawak rupanya ya. Rupanya banyak duit yang terbuang. Nah, tapi memang perlu azam. Ada lagi kawan-kawan di sebuah tempat, masya Allah, memberdayakan para ojek-ojek yang biasa.
Mereka nyumbang setiap hari sekian sesuai kesanggupannya, bisa membiayai anak-anak yatim yang nyantri di pondok pesantren di tempat itu. Masya Allah. Hah, gerakkanlah itu Ustaz. Ya, gerakkan itu. Kalau kelas-kelas 2.000 sebulan udah nonton tuh. Nah, ya kalau 2 juta itu kelas-kelas apa turunnya? Iya Pak ya. Nah, tapi telepon tahu ya. Jelah tahu gua lah mereka lah sampai 2 juta boy lah mau kan. Ustaz 2.000 saya sebulan. 2 sebulan. Nah, oh 2.000 saya. Anak masalah dah, anak masalah 2.000 saya daftarkan lah, anak masalah dah. Ya tapi nanti lah kita kumpul dah banyak weh. Ya kan tadi tak ada terlungguk gitu kan. Pokoknya asal masih bagaya ya berarti. Belum pede tu. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi kadang-kadang sedikit tapi rutin. Dan ini yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Yang paling dicintai oleh Allah dari amalan itu yang paling sering dilakukan dan bertahan lama sekalipun sedikit. Jangan seperti yang tadi ngumpul duit habis itu mati, pas diminta anak dapat sedekah atas sama kita, saya nyodak dulinya adanya kami akan dulin nanti ya dah buat ya ada weh. Makanya dari sekarang ajarkan kepada anak-anak kita, keluarga kita untuk selalu cuak dan pemurah. Dan pemurah itu kan tidak mesti banyak, kan ya Bu ya? Tidak banyak dah. Hayu sagole cukupnya, atau sayu sakabe kan cukupnya, atau piti muibu. Tak perlunya banyak tu. Kalau lah meningkatlah taraf, nah yang sekitar dari ibu jadi 10, dari sayur sakabe ikan sakabe, kan ya kan, dan seterusnya. Tapi rutin harus ada, selalu kita lakukan. Kalau bisa setiap hari, kalau tak tolak setiap hari, setiap minggu, tak tolak seminggu, setiap bulan, tapi tak putus, tak putus. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Mohon maaf ya, nampaknya lah ponik tonton gede dah. Ahli sekali aja kan sekali Bu. Saya suruh tak boleh ibu ya, suruh tanda lah. Assalamualaikum kan sekali konya kan man tembak kita cuci. Ya, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan masjid ini menjadi salah satu menara ilmu, menara ibadah, sumber amal bagi orang yang mewakafkannya, bagi orang yang membangunnya, bagi orang yang mewakafkan tanahnya, bagi orang yang mengurusnya, bagi orang yang mengisi dan mentamirnya. Semoga semuanya mendapatkan bagian yang tak terkira. Dan saya juga berharap juga mudah-mudahan dengan kajian ini membuka pula kesempatan, mudah-mudahan masjid ini dapat bagian dan saya dapat bagian pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum orang sodo ya. Kalau tang sodo, kalau ada tang ya tonyong-tonyong dia lah. Kalau tanya lah sudah. Baik, terima kasih dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Ingin liburan Anda bermakna, bermanfaat dan mendatangkan pahala, maka umrah dengan PT Risalah Bina Insani adalah solusi di antara solusi yang menawarkan untuk umrah bersama di akhir tahun. Insya Allah di bawah bimbingan saya sendiri, itu berangkat di tanggal 24 Desember insya Allah, sambil menikmati liburan akhir tahun bersama keluarga, anak dan istri serta pemilih di dua tanah suci Makkah dan Madinah. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik
memberikan kemudahan bagi kita. Mudah-mudahan kita bisa bersama meraih pahala dan meraih bahagia di liburan akhir tahun ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.